Sebenarnya aku udah keluarin album pertama, itu hanya sebuah cerita di tahun 2003 sampai 2004, termasuk Sekecewa itu juga udah masuk sana. Teman-teman semua, terima kasih udah mampir buat teman-teman media, buat keluarga besar Angga Chandra, buat tim Angga Chandra, terima kasih semua, dan buat Kopi Wangsa, terima kasih untuk tempat dan waktu yang luar biasa. Oke, teman-teman media, hari ini launching single terbaru dari Angga Chandra, lagu-lagunya meledak terus. Insya Allah untuk pendengar cerita juga bisa pecah kayak lagu-lagu sebelumnya. Mungkin bisa saya kenalkan dulu. Di samping kiri saya ada Angga Chandra, ada Mas Budi Yusuf dan Mas Joel Christian. Ya. Oke, mungkin bisa langsung ke Angga ya untuk memperkenalkan lagu pendengar cerita ini gitu, pada teman-teman media. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Apa kabar? Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih, mungkin baru pertama kali meliput saya, dan semoga seterusnya bisa saling kerjasama. Terima kasih karena sudah mau datang dengan undangan yang seadanya ini. Mohon maaf, dan tanpa teman-teman media semua mungkin lagu ini akan lamban didengar banyak orang. Jadi saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap teman-teman media semua. Yang bingung ada abang saya Budi Yusuf sama apa? Jangan pakai Yusuf katanya. Duduk kami, duduk di Pak. Sama di sebelah kita, sebenarnya Budi Yusuf ini adalah salah satu gitaris di satu band namanya Dedi Adipati. Yang dulu adalah salah satu band saya juga, dan saya mengundurkan diri karena saya tidak cocok dengan dia. Orangnya senang. Terus saya akhirnya sama, dan sekarang kita masing-masing dan berkesempatan dia untuk menciptakan lagu pendengar cerita ini untuk saya. Lalu di sebelah kiri Mas Budi Yusuf ada Mas Joel Christian yang membantu saya dalam produksi dan bisa dibilang aransemen dalam musik lagu ini, karena dia sempat viral di TikTok juga dengan sentuhan-sentuhan Koreanya. Jadi dalam pendengar cerita ini nanti bakal ada sedikit sentuhan chord Korea yang dia bikin. Jadi aku ucapkan terima kasih juga Mas karena sudah bantu ya dengan drive-nya yang lumayan itu ya. Oke, pendengar cerita ya, pendengar cerita itu dibikin sama Mas Budi karena keresahan banyak orang yang hanya menjadi pendengar cerita saja pasangannya yang dia suka, dan dia nggak berani untuk mengungkapkan, yang dimana ujung-ujungnya orang yang dia suka tuh pergi dengan orang lain gitu. Jadi dalam pesan video ini adalah ketika lu memiliki seorang yang lu suka, mau diterima atau enggak, yang penting lu udah mengungkapkan dulu, benar atau enggak ya? Mau ditolak atau diterima lu nanti belakangan. Mungkin dengan lagu sendiri Mas Budi bisa menjelaskan langsung nanti lebih detail lagi, dan proses pengerjaan lagu ini lumayan lama, sekitar 6-8 bulan ya, karena jujur dari saya sendiri saya tidak menjatuhkan lagu ini justru karena ini adalah hasil dari hearing sekitar 20-30 orang. Mereka mengatakan pendengar cerita yang layak untuk dirilis duluan, dan saya berharap feeling saya salah kali ini, karena beberapa kali feeling saya udah mulai oke, dan ini termasuk yang menguatkan saya adalah seorang istri tercinta dan anak, dan mereka suka dengan lagunya. Dan coba mungkin kuping saya lagi nggak benar di tahun ini, semoga kuping teman-teman semua yang mendengarkan oke banget, dan semoga lagu ini bisa diterima banyak orang. Dan ada satu titik kepercayaan di saya adalah terkait lirik ya, lirik dari lagu ini yang benar-benar menurut saya bisa mewakilkan seperti bukan sisih, bukan layak terkasih. Itu menurutku kata-kata yang sangat unik
Terus aku pendengar cerita bukanlah yang kau cinta, sepertinya itu bisa mewakilkan beberapa pendengar di Indonesia. Mungkin Mas Budi Pak Budi mau menjelaskan langsung tentang pendengar ceritanya seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini lagu disukai kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulan ini lagu. Ini lagu memang gua bikin memang khusus sebetulnya memang buat Angga. Waktu itu sempat di sounding, tapi sempat gak direspon sama dia nih. sempat gak direspon begitu, akhirnya gua dimin aja kan. Dan yang mendadak orang itu jam 2 ke telepon gua akhirnya. Jam 2 telepon gua, ini lagu udah dipakai nih sama orang. Belum. Memang itu lagu gua ciptakan memang khusus buat dia. Dan akhirnya kan menurut gua sih lagu selalu menemukan jodohnya penyanyinya. Menurut gua itu. Jadi mudah-mudahan lagu ini bisa diterima di pendengar musik di Indonesia dan bisa jadi playlist di di platform digital kalian. By the way, Bang Budi Yusuf ini adalah pencipta lagu, banyak lagu tapi yang tidak boleh disebutkan. Nah, dia jual lagu karena butuh ya. Hidden creator ya? Hidden creator, dia adalah hidden creator pencipta lagu. Jadi orang teman semua yang butuh jasa boleh lah ya. Oke, jualan. Terus Mas Jo bisa jelaskan proses pembuatannya seperti apa Mas Jo? Oke, jadi kalau untuk proses pembuatan kita sempat ketemu dulu untuk bikin bagatnya atau sketsnya, dan kalau proses produksinya sih revisinya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi waktu itu emang saya kebetulan juga butuh sentuhan terakhir yang bikin bisa lebih oke lagi, itu cukup lama ya, jadi kayak sering bolak-balik ngotak-ngatik kalau bangun pagi sessionnya. Habis itu ketika sampai di proses rekaman vokalnya senang banget sih, karena vokalnya Mas Angga itu benar-benar cocok di aransemen yang saya buat untuk lagu Dengar Cerita ini. Itu aja sih. Sebenarnya lagu ini juga nggak pernah dikasih ke satu orang ya, dan nggak pernah diproduksi juga ya. Iya. Tapi pada saat itu karena dia band, jadi bentuknya memang sedikit band, dan ketika aku terima, ya sepertinya aku butuh arranger yang cocok untuk lagu ini biar dia terlihat solo, yaitu Mas Jo, dan aku mau coba terima kasih sekali lagi udah membantu proses lagu ini. Dan 7 bulan ya, bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi buat teman-teman media mungkin bisa ada pertanyaan kali. Yang pertama, kenapa prosesnya lama? Karena jujur aku sangat idealis di dalam setiap musik, baik dari detail apapun, detail musik, mixing, mastering, sampai ke video klipnya, karena aku direct sendiri. Jadi beberapa kali hal yang tidak puas pasti aku akan revisi terus. Ditambah keinginan yang sangat kuat di lagu ini biar bisa menyampaikan ke banyak orang, jadi membutuhkan proses yang sangat lama. Ditambah juga mood yang kadang ketika dengarkan lagu di posisi yang tidak bagus, biasanya bikin bahwa aransemen lagu ini juga kurang gitu, entah baik dari suara, entah baik dari mixing. Bahkan proses untuk mendengarkan lagu ini pun banyak tahap ya. Selain di audio monitor yang bagus, aku dengarkan juga di berbagai mobil, dan aku dengarkan juga di berbagai jenis handphone ya, agar bisa didengarkan tuh enak di setiap device gitu. Gitu sih. Terus kenapa ragu? Karena selama ini aku memakai laguku sendiri dan memakai feelingku sendiri. Nah pada saat ini benar-benar aku percayakan semua ini kepada Mas Budi, dan aku percayakan kepada teman-teman semua yang aku percaya untuk hearing lagu. Dan sebenarnya ada 3 lagu yang aku tawarkan, yang aku dengarkan, tapi dari 20 sampai 30 orang, 80%-nya memilih mendengar cerita untuk dirilis. Jadi aku cuma berharap kalau feelingku kali ini salah, dan semoga feeling teman-teman semua di sini benar, dan lagu ini bisa diterima banyak orang sih. Itu sebenarnya, karena untuk mencapai kecewa itu pun saya sudah rilis 16 lagu dan tidak didengar siapapun. Jadi
let it flow aja. Kalau rezekinya memang pasti ke saya, tapi kalau enggak minimal saya sudah menyuguhkan karya yang bagus dan layak untuk didengarkan di industri musik Indonesia sih. Ya, sebenarnya sebelum hari ini juga kita udah berkali-kali jalan bareng Angga ya. Iya benar. Nah, kebetulan bulan depan salah satu band keren juga akan full. Jadi alangkah baiknya kalau Angga juga ada dalam tur. Amin, terima kasih. Dalam tur tersebut. Itu sih Pak. Ya intinya sih gue bikin lagu ini pertama nulis tuh dapat tagline-nya pendengar cerita. Cuma dapat kata-kata itu akhirnya kita kembangin dan kebetulan gue merasa gue karena sebelum ini pun gue udah menurut gue tahu lah karakternya Angga kalau bawain lagu ini kayaknya enak gitu. Makanya waktu itu bikin lagu ini memang khusus buat dia meskipun pada saat pertama diajukan ke dia respon gitu mungkin lagi sibuk dan sebagainya akhirnya gue kembangin ceritanya dibikin dramanya dan sebagainya itu aja sebenarnya. Terus kalau untuk apa namanya yang sedang ramai sekarang antara pencipta lagu dan kita aman kok. Aku boleh nambahin nggak tentang pencipta lagu? Sebenarnya keributan ini tuh dilandaskan oleh pembagian yang tidak transparan terhadap pencipta lagu dan penyanyinya. Jadi harusnya kedua kubu artis ini tidak saling ribut. Kedua kubu pencipta dan penyanyi ini nggak ribut. Harusnya yang kita ributkan dan kita bersatu bersama adalah untuk LMK-nya yang selama ini memang tidak transparan atas pembagian hak royalti terhadap pencipta dan penyanyi. Menurutku itu sih sebenarnya. Ya, terutama di performing right dan performing right aja. Oke. Kalau termasuk yang di kafe itu performing right. Kalau di kafe. Iya. Itu sih sebenarnya. Oke. Klipnya udah jadi? Video klipnya sudah jadi dan sudah tayang sekarang di YouTube. Jadi teman-teman semua bisa nonton langsung. Prosesnya untuk video klip 2 bulan karena aku mencari talent yang benar-benar cocok. Kebetulan talentnya kita pakai Ashraf Jamal. Kalau teman-teman semua kenal namanya Atap, Sri Atap. Dan salah satu tiktokers dan pesinetron terkenal juga namanya Putri Ziani. Kalau kalian search di TikTok juga udah muncul dan kebetulan mereka orang-orang acting yang sangat simpel ya, dikasih skrip dan lain-lain itu mereka sangat jalan karena di video klip pasti teman-teman tahu tidak terlalu banyak dialog, jadi mereka hanya bermain ekspresi dan kebetulan di Indonesia tuh sekarang lagi terkenal namanya MVP, jadi musik video yang tidak terlalu ribet, yang harus ada adegan apa, jadi sesuatu hal tuh bisa kita bikin secara hiasan gitu, jadi biar orang paham terhadapnya. Jadi dalam video klip kayaknya tidak ada kendala apapun karena direkturnya saya sendiri, penulis ceritanya saya sendiri. Yang pertama perubahan dalam hidupnya. Kalau di lagu Sekecewa itu aku merasakan perubahan yang sangat besar. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya laguku naik yang aku produksi sendiri dan memiliki agregator sendiri dan mengurus publishing sendiri. Karena selama ini di label, jadi aku nggak tahu sebenarnya sharing yang sebenarnya seperti apa. Seperti Sampai Tutup Usia, kalau kita mau compare ke Sekecewa itu, sebenarnya Sampai Tutup Usia itu lebih booming daripada Sekecewa itu. Mungkin teman-teman semua pernah dengar dulu lagu Sampai Tutup Usia, tapi hasil yang didapat tidak merubah banyak kehidupanku. Tapi Sekecewa itu sangat merubah ya, walaupun kita tetap tidak tahu sebenarnya hasilnya berapa, tapi setidaknya itu jauh berkali-kali lipat dari penghasilan lagu yang sama yang aku compare seperti Sampai Tutup Usia dan Sekecewa itu. Sebenarnya perubahannya sangat besar sekali dan yang pasti semakin mengerti bahwa industri musik ini sangat cocok banget untuk teman-teman semua yang mau fokus ataupun berkarir di sini, karena selain dari digital kalian pun bisa mengembangkan branding diri kalian untuk perform misalkan kayak off air, iklan ataupun soundtrack film dan lain-lain. Itu sangat menjanjikan sekali asalkan fokus dan sedikit belajar tentang gimana mendistribusikannya dengan benar, termasuk mengundang teman-teman semua, teman-teman media semua yang ada di sini. Nah, lalu tadi pertanyaan kedua, Mas? Untuk performan. Oke. Jadi jujur laguku tuh melo semua. Jadi makanya mungkin teman-teman semua tadi dengar aku cek sound lagu Sampai Tutup Usia itu sangat berubah sekali menjadi pop rock gitu. Dan itu dibantu sama teman-teman Himalaya semua yang di belakang. Himalaya suara mana? Jadi Himalaya ini adalah salah satu season player yang sudah mengiringi banyak artis besar,
termasuk banyak lah ya yang lain yang jangan disebutin ya, nggak harus disebutin. Jadi mereka membantu saya dalam mengaransemen terus membuat flow dari sebuah show dalam 1 jam untuk menarik ditonton dan untuk bisa mengangkat crowd yang ada. Seperti opening tadi ada Bidadari itu nyata sampai tutup usia. Nah itu semua 2 lagu tuh lagu slow semua, bahkan sampai tutup usia dan Bidadari itu nyata tuh lagunya cuma gitar dan piano doang bahkan. Tapi kita bikin gimana caranya biar bisa orang untuk wah ini aransemen baru, ini lagunya ternyata agak fresh juga ya. Nah biasanya kita selingin dengan lagu slow 2-3 lagu di tengah, lalu di belakang sebenarnya saya tuh pernah rilis lagu yang berjudul Tunggu Abang Pulang. Tunggu Abang Pulang ini semi goyang lah ya, jadi dia kayak ketukannya tuh jarang pulang bukan maunya abang, jadi benar-benar kayak bisa goyang lah, bisa mengangkat banyak crowd yang ada. Semoga lagu ini juga didengar banyak orang ya, jadi biar lebih enak lagi gitu sih. Cukup dengan aransemen yang kita perlukan. Untuk sebenarnya ini udah lama ya, udah lama pingin bawa Angga tur rutin gitu. Cuman kayaknya kesempatannya ini baru datang sekarang juga. Jadi insya Allah dengan bandnya sudah oke, sudah deal, dan alhamdulillah dengan Angga juga sudah oke gitu. Jadi di 10 kota mas, di 10 kota. Jawa atau Iya, Jawa Sumatera. Jawa Sumatera. Di Kalimantan ada 2 kota. Tadi apa ya pertanyaan itu? Oh album ya? petanda yang petanda? Sebenarnya aku udah keluarin album pertama itu hanya sebuah cerita di tahun 2003 sampai 2004, termasuk Sekecewa itu juga udah masuk sana, dan sepertinya 2 tahun ke depan aku akan fokus di rilisan single dulu dan melihat beberapa materi sebenarnya sudah dipersiapkan sekitar 4 materi lagi, dan doain aja semoga ada album dan bisa undang teman-teman semua lagi untuk datang ke acara. Terus, terima kasih.